bisa kayak gini? Menurut gue yang paling terpenting kalau lo mau menjalani bisnis atau apapun itu adalah kenekatan lo. Kenekatan lo, karena ambil risiko berarti. Ambil risiko. Iya, karena maksudnya kalau lo nggak nekat, semua cuma ada di pikiran lo doang kan. Bisanya rencana gue tapi nggak ada actionnya. Iya, dulu waktu ketika gue SMP ya, itu gue dikasih wejangan penting yang gue bawa sampai sekarang dari sahabat gue. Oh, dari sahabat, oke. Almarhum ya. Okay. Jadi dia bilang, Tika, kalau lo menghadapi sesuatu lo harus coba. Apapun menghadapi itu, sesuatu harus coba. Lo harus coba. Itu, okay. Lo harus coba. Kenapa? Kalau lo coba dan lo berhasil, lo akhirnya tahu lo berhasil. Tapi kalau lo nggak nyoba, lo nggak tahu lo berhasil atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Oke guys, hari ini kita berjumpa lagi ya di channel yang paling terupdate, terhits dan terpaling sehebat se-antara Indonesia. Oh keren ya. Nah hari ini guys, gua akan temuin dengan seorang pebisnis. Pebisnis apa? Ada di sebelah kanan gua ya. Kita lihat seorang wanita, benar wanita ya? Perempuan. Oh perempuan. Oke, ini adalah Atika. Oke, kita berikan applause buat Atika. Thank you Atika ya. Udah mau hadir di channel YouTube kita ya. Oke, yang pertama gue mau tanya, Tik. Gue teman-teman juga mau tahu juga. Lo sebelum bisnis, gue belum ngomongin bisnis dulu ya. Bisnis lo apa biar nanti mereka pada kepo. Tapi lo sekarang ini sebelum bisnis itu sebelumnya latar belakang lo apa ya? Gue itu basically gue ibu rumah tangga ya. Oh, ibu rumah tangga. Gue ibu rumah tangga, kemudian ya di in between my time itu gue biasanya kita suka justipan ke luar negeri. Oh, I see. Jadi lo ada bisnis justipan juga. Yes, saing keluar ambil cari duit ya? Yes. Emang tujuan utama adalah jalan-jalan, tapi jalan-jalan itu gue dibayarin. Yes. Nah, dari mana? Dari justipan itu. Itu. Jadi sebelum ini gue sibuk setahun tuh pasti bolak-balik jalan-jalan buat justipan. Wih, mantap. Itu sama geng, sama sahabat-sahabat gue. Oke. Jadi artinya ini tips juga ya, bagus juga ya. Orang keluar negeri jangan cuma buang-buang, tapi palingnya harus nyari duit juga ya. Dong. Itu kan adalah modal utama gitu loh. Yes. Dimana lo bisa jalan-jalan, lo bisa jajan, tapi tetap ada sesuatu yang menghasilkan. Oke. Keren guys ya. Jadi artinya lo keren ya. Ini sih Atika keren juga. Gue juga nanti mungkin teman-teman juga ada yang terinspirasi boleh juga ya. Jadi ketika lo mau keluar negeri boleh juga. Lo kemanapun keliling tapi lo justipan ya. Dan sekarang tuh bisa ngasih duit juga. Oke, jadi Tika, lo tadi jadi artinya ada juga lo melakukan justip ya sambil lo jalan-jalan tujuan utama tapi lo juga justip, jasa titip ya. Nah sekarang pertanyaan gue, berapa lama lo waktu itu justip itu sambil jalan gitu ya? Udah 3 tahunan kali ya, lumayan. 3 tahun. Sampai sekarang? Ya kan sekarang pandemi. Oh pandemi. Kali lo mau justip kemana kali tetangga kiri tetangga kanan enggak ya? Oke, nah sekarang gue tanya, setelah lo di justip ini artinya kena pandemi ya lo jadi nggak bisa melakukan hobi lo tadi. Yes. Nah sekarang lo katanya gue denger bisnis. Betul. Nah gue mau tanya, share dong ke teman-teman lo bisnis apa gitu, terus namanya apa? Oke, gue itu basically sebenarnya pas sebelum lagi justipan itu gue juga sudah memulai bisnis ini. Oke. Tapi masih semau gue. Nah, jadi ketika teman gue mau pesen, baru gue bikinin. Jadi gue bisnis kuliner sih, basically sweets, kuliner dessert, apa ya, sweets ya. Sweet, oke. Jadi namanya Je m'appelle Cannelé. Namanya Je m'appelle Cannelé. Bahasa Prancis kayak gitu. Cannelé, yes, itu Prancis. Ini barangnya nih ya? Yes, ini barangnya. Oke. Kalau teman-teman gue bilang itu suka saking susahnya mereka melafalkannya, gitu ya? mereka suka terserah dia ya. Kadang dibilang apem Prancis. Apem Prancis. Kadang dibilang juga Bika Ambon, tapi Bika Ambon Prancis. Oh, Bika Ambon Prancis. Yang paling sering disebut adalah cenil. Gue mau pesen cenilnya Tika. Gue mau pesen cenilnya Tika. Nah itu, ini Cannelé, ya? Bukan cenil, bukan ya? Oke guys ya, jadi lo lihat ya di sini. Kalau ini ada produk lain itu, produk lain ya. Ini Je m'appelle bisa lo lihat ya, ini keren banget nih semuanya ya. Jadi artinya kita tanya lagi ya, ini keren banget. Ini juga tempatnya made juga keren banget. Berarti semuanya fresh ya. Lu buat ketika ada orderan. Jadi nggak lo stok. Iya, jadi gini, Cannelé ini dia itu sebenarnya bahannya sangat mudah. Jadi cuma telur, tepung, susu, standar deh ya. Cuman tapi dia ini prosesnya sangat sulit menurut aku. Jadi dia harus diendapkan di dalam kulkas minimal 2 malam. Harus 2 malam ya, jadi makanya waktu itu aku bilang gue bikin terserah. Ketika teman gue ada yang pesan baru 2 hari kemudian
bisa. Baru buat. Jadi pre-order, sistemnya. Pre-order. Nah sekarang gini, namanya kan agak susah nih, Prancis. Kenapa lu fokusnya ke nama Prancis? Kenapa nggak nama Indonesia? Nggak bisa, gitu? karena Cannelé ini memang asalnya dari Prancis. Cannelé dari Prancis. Yes, dari nama daerahnya namanya Bordeaux. Jadi dia memang spesialisasinya wilayah Bordeaux. Spesial makanan di Bordeaux. Ya, Bordeaux ya. Nah, pada saat itu gue pengen kenapa gue pakai nama Je m'appelle Cannelé. Je m'appelle Cannelé itu artinya adalah my name is Cannelé. Oh, Je m'appelle Cannelé artinya my name is Cannelé. Yes, nama saya Cannelé. Jadi basically gue cuman pengen memperkenalkan sama teman-teman, sama semua yang mencoba produk gue itu gini loh, bahasa Prancisnya tuh ini. Nama saya Cannelé. Jadi ada unsur edukasi sedikit di situ. Basically kalau gue cuman bikin kayak misalnya patissier atau pastry atau kayaknya ya terlalu mudah. Nah, dengan susahnya nama gue disebut, otomatis akan menjadi top of mind di kepala orang ya. Apa sih gitu ya kan. Itu. Keren. Nah, guys, ini juga penting ya buat lu ya ketika lu membuat suatu produk ya kayak Atika ya. Jadi lu buat juga jadi bahasanya agak susah jadi kayak top of mind. Boleh juga ya. Jadi yang gampang-gampang juga kadang nggak usah juga, tapi yang aneh-aneh dan unik. Nah, kayak Je m'appelle of Cannelé ya. Cannelé. Je m'appelle Cannelé. Yes. Je m'appelle Cannelé. Belajar bahasa Prancis kita hari ini. Ya, belajar bahasa Prancis dikit-dikit. Nah sekarang Atika, lu kenapa ngambil kuliner? Jadi gini, sejarahnya kenapa gue tiba-tiba bikin Cannelé, waktu itu gue pergi ke suatu tempat, terus gue mencoba Cannelé pertama kali. Di situ biasa ya kan, zaman kita foto dulu, ya kan, itu wajib itu, pencitraan tuh harus wajib. Kan, foto posting, terus gue coba, ini apaan sih, aneh banget, luarnya crunchy tapi dalamnya kok lembut gitu kan, terus gitu, terus di Jakarta tuh masih sangat-sangat susah, hanya di kafe-kafe yang spesialisasi. Misalnya kafe-kafe yang ada unsur Prancisnya yang biasa. Baru ada. Jadi itu juga tidak semua. Kemudian temen gue, sahabat gue tiba-tiba WhatsAppin gue, lo kalau bisa bikin gitu kan. Terus secara abis gue foto masukin itu, terus dia langsung, lo kalau bisa bikin gitu ya, seperti yang kayak di Prancis, gue angkat topi buat lo. Dia bilang gitu. Lo ditantang berarti ya? Kan, lo di-challenge berarti ya? Gue merasa gimana gitu ya kan. Merasa kayak mau berontak gitu ya? Gila, gue dipanas-panasin gitu kan. Nah terus akhirnya gue mencoba. Susah, berapa kali gosong. Karena dia harus dengan temperatur yang sangat tinggi. Gitu. Yang menyebabkan oven gue sampai nggak sanggup waktu itu, saking panasnya. Karena dia memerlukan di atas 200 derajat, derajat. Yes. 200 derajat? Jadi nggak kayak kue-kue 180. Justru dia membuat, nah itu dia, justru eksteriornya itu yang harus di suhu tinggi banget. Biar luarnya hitam, baru tapi dalamnya tetap lembut. Nah, itu sangat-sangat trik. Itu kayak gue. Jadi kenapa gue memilih Cannelé itu? Cannelé itu tidak untuk semua orang. Kenapa? Memang apa rasanya, taste-nya atau karena keunikan dari si Cannelé sendiri ya. Cannelé itu belum tentu cocok untuk di lidah semua orang. Itu satu. Kedua, walaupun setelah dikenal, dia jatuh cinta. Kayak gue gitu, kayak gue. Basically it's me gitu ya kan. Terus dia eksteriornya juga unik. Kenapa? Terus akhirnya gue jadi penasaran gitu, karena luarnya tuh bisa hitam, bisa crunchy, tapi di dalamnya tuh bisa crunchy. tapi dalamnya lembut. Gue nggak sabar apa gue rasain sekarang. Jangan ya. Gue nggak sabar banget nih dengan ngomong, gue jadi senang. Abis gitu, itu tambah kayak gue lagi. Gitu ya. Imperfection itu membuat semua jadi perfect, ya nggak? I see. That's why Cannelé itu buat gue itu kayak mendeskripsikan diri gue. Makanya gue mencari tahu gimana caranya gue bisa mendapatkan Cannelé yang enak. Nah Cannelé ini sebenarnya lo belajar otodidak atau lo kursus? Kebetulan gue otodidak. Karena nggak ada di sini waktu itu ya. Waktu itu nggak ada di sini yang namanya. Lo kreatif banget berarti ya? Enggak, gue penasaran mengalahkan. Serem ya. Penasaran itu mengalahkan segalanya gitu. Itu. Nah terus sekarang pertanyaan gue begini. Lu kan berarti belajar berapa lama lu bisa nyebuatin supaya Cannelé seperti enak ini yang tadi lu ceritain? Lama ya, karena jadi lagi yang tadi gue bilang
proses gosong, proses gagal, proses pokoknya itu panjang. Ada kali 3 bulanan untuk mencari suatu jadi resep yang pas. Jadi padahal ada gagal dong untuk 3 bulan. Gagal selama 3 terus, bulan ya. lu gagal kan. Makanya gue bilang padahal bahannya gampang, cuma telur, susu, sama tepung. Nah, ya gampang banget. Padahal gampang ya kalau dari segi bahannya ya. Iya, tidak ada yang susah. Cuman ketika prosesnya itu yang bikin gue jadi what? Kok gue nggak gagal lagi? Wah, ini kenapa gosong? Wah, kenapa rumah gue asap semua? Nah itu, it happen. Dapur gue yang bener-bener kalau lagi baking kanal itu penuh dengan asap. Gitu, saking panasnya. Nah sekarang gue tanya gini, lu kan udah 3 bulan gagal, 3 bulan tuh waktu yang lama loh. Lama. Berapa kali percobaan lu gagal tuh? Kalau dihitung puluhan? Ada deh, enggak lah, puluhan lah ya. Jadi, nah jadi setiap gue selesai mencoba, gue selalu memberikannya kepada teman-teman gue. Buat tester. Yes, mereka nyobain ya gimana? Soalnya teman-teman gue itu manusia julid ya, terus terang. Tapi in positive way. Jadi mereka tidak pernah memberikan gue apa tuh namanya? Dihibur yang basa-basi lo nggak enak bilang nggak enak. Dia benar kritiknya membangun. Walaupun kadang-kadang aduh gitu ya kan, gitu kayaknya. Tapi terus terang mereka yang membuat gue jadi makin semangat. Oke, gue coba. Karena ini kurang itu, gitu. Jadi lu justru bangkit dari kegagalan selama buat karena teman-teman lu, karena saran dari kritik teman lu membangun. Again, karena tujuan awal gue adalah gue harus mendapatkan resep kanle yang dibilangnya sama. Rasanya sama yang diperhati seperti tantangan sahabat gue itu. I see. That's why gue nggak mau berhenti sampai gue mendapatkan itu. Oke, guys, keren ya. Jadi Atika ini, jadi kalau lu punya teman lu di bisnis, teman itu penting sekali. Betul, penting. Karena ingat, tapi teman-teman yang julidnya membangun. Julid membangun, benar. Bukan membuat lu makin down ya. Di contohnya Atika gagal 3 bulan. Jangan sedih, mereka membuat gue down, tapi tetap mereka sangat membangun. Tapi dia support kan? Support. Apalagi dikasih channel ya kan, pasti support. Nah sekarang gue tanya gini, lu kan udah jalan ini berarti dari kapan sampai dengan sekarang berapa lama? Jadi gini, gue awalnya tahun 2019, berarti berapa tahun lalu ya? Setahun ya? Setahun lah. Okay. Sebelum tahun 2018 November kali ya, starting coba mencoba. Starting cobanya. Oke. Tapi pas lo runningnya udah tahu resepnya pas gitu ya? Ketika gue menjelang Imlek. Oh berarti menjelang Januari Februari kalau nggak salah. Pada saat itu temen gue ini sahabat gue lagi perempuan ini itu menjebloskan gue nggak mau tahu gimana caranya, gue mau kasih goodie bag buat teman-teman gue yang merayakan Imlek. Wow, oke, Tika, lo tolong bikinin hampers buat mereka. Lu di-challenge lagi berarti? Berarti lu tipe orang yang suka di-challenge berarti? Sayangnya iya, jadi memang sayangnya iya. Jadi ketika pada bulan itu, mau nggak mau gue harus, dengan nggak pede dong, ini makanan Prancis loh. Biar bagaimanapun juga tidak sembarangan gitu. Akhirnya, tapi gue nggak mau tahu ya, Tik, gue nggak pesen, gue udah cancel semua orderan gue di tempat lain, gue maunya lo yang bikin. Oke, gitu kan. Jadi mau nggak mau harus siap ya kan. Ya seperti itu. Dan akhirnya orderan pertama gue ya dari teman lu tadi ya, untuk merayakan Imlek tadi teman-temannya ya. Untuk membagikan kepada sahabat-sahabatnya yang merayakan Xinjia. Guys, ini keren ya guys ya. Jadi artinya buat lo teman-teman, buat lo semua ya yang memang berbisnis, lo nggak usah takut kalau di-challenge sama teman lo. Betul. Justru itu saatnya pembuktian. Betul. Lo bisa atau tidak gitu ya. Nah sekarang gue tanya, lo kegagalan itu waktu itu selama 3 bulan ngabisin uang berapa tuh? Ya uang modal buat modal ya ini nggak dikit ya, nggak dikit loh. Ada jutaan ya, Pak? Ada dong, ya kan secara karena bikin kanale ini pakai vanilla bean asli. Gue bukan pakai yang ekstrak. Jadi gue benar-benar vanilla bean itu sebiji seitunya mahal gitu, sedih loh. Jadi artinya lo sampai jutaan ya, rugi ya? Rugi, cukup nyampe jutaan. Nah, jadi guys ya, satu lagi kenapa gue tanya lagi, semakin gue fokusin karena memang ketika bisnis lo bukan hanya siap untung, tapi lo juga siap rugi. Contohnya Atika dalam mencoba berbisnis di awal dia coba rugi, tapi sekarang pasti udah untung dong. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ntar kita bahas, sabar. Nah sekarang gini, lo cara ngembangin bisnis Zemapel tuh. Sorry gue bahasa Garut memang. Ya Garut. Zemapel Kanele. Nah Zemapel Kanele ini lo ngembanginnya selama ini bisnis pakai apa? Online atau gimana? Yes, online. Dari awal. Gue adalah orang yang jiwanya gimana caranya mencari
dengan risiko semini mungkin, tapi gue mendapatkan hasil yang kalau bisa semaksimal mungkin. Wah, hukum ekonomi banget lu pakai ya? Lu anak ekonomi bukan? Bukan. Oh, lu nggak kanan mah pakai ekonomi. Anak sastra Cina Oh, ya. sastra Cina. Tapi lu pakai hukum ekonomi luar biasa. Kayak gue Itulah, setuju. kayak gitu. Jadi Oke, maksud terus? gue, dan lagian karena awalnya ini adalah gue tuh orangnya karena semua orang tahu kayaknya modal suka ini suka apa namanya, Bo? Suka apa? Suka ini apa? Lu orangnya suka apa? Suka bosenan. Bosenan. Nah, itu dia. Okay. Gue suka bosenan. Nah, jadi makanya gue tidak memberanikan diri untuk bilang gue langsung mau bikin toko, gue langsung mau ini. Nah, itu gue nggak berani. Okay. Jadi gue selalu mengandalkan networking gue via mouth to mouth advertising dulu, sahabat-sahabat terdekat, link. Dan lu punya banyak itu ya? Lu punya banyak jaringan itu ternyata? Kebetulan ya teman-teman gue dari berbagai tangan ya, maksudnya kayak teman SMA gue, teman SMP gue, teman kuliah gue, teman sekolah anak gue, nah gitu. Berarti lu dikenal baik sama seluruh kalangan itu ya? Cukup. Dan ya. itu modal berarti modal. Jadi bisnis. Karena menurut gue rezeki lo ya dari teman-teman lo. Oke, guys. Iya kan, gitu. Jadi sama teman lo jangan banyak berantem yang nggak jelas ya. Ini contohnya Atika dikenal banyak sekali di komunitas teman-temannya sehingga dia berbisnis dari mouth to mouth di awal. Iya, betul. Setelah itu lo masuk ke online baru. Betul. Terus gue bikin Instagram. Apa pakai apa? Oh, Instagram. Gue pakai Instagram. Iya, dari Instagram. Terus gue langsung bikin Tokopedia waktu itu. Oke. Jadi Sorry, Instagram itu apa? Nama akunnya? Sama, Jemapel Kanele. Oke, guys, nanti gue taruh di bawah ya di caption ya. Jemapel Kanele. Lo bisa lihat. Lo lihat ini bentuk kuenya juga ada enak ya. Kuenya dari tadi udah, aduh kayaknya mau makan. Tapi nanti aja gue ceritain. Oke. Nah, sekarang habis itu lo buat Instagram. Nah, setelah buat Instagram, ada pengaruh di situ? Lo penjualan? Ada, iya dong, ya kan biar bagaimanapun juga. Nah, gue di Instagram juga gue kasih link untuk langsung ke WhatsApp gue. Jadi harus ada tuh linknya iya kalau bisnisnya. Jadi orang tinggal klik langsung pesan gitu order ya. Karena kebanyakan memang pengguna Instagram juga belum tentu tahu gimana sih caranya untuk menghubungi. Gitu. Walaupun udah dibilang coba diklik ya sis di bio gitu, tetap aja kan. Nah itu lo siapin itu ya. Siap, gue siapin. Dan itu lo sendiri ngerjain? Semua gue sendiri. Berarti lo nggak boleh gaptek dong? Nggak boleh gaptek. Gue itu wajib hukumnya, nggak boleh gaptek. Nggak boleh bilang gue nggak bisa bikin Instagram. Aduh gue tuh nggak medsos banget orangnya. Lo kan mau usaha, jadi apapun niat lo harus dijalanin dengan usaha yang setimpal kan gitu. Jangan terus abis gitu ketika lo bilang gue mau usaha tapi gue nggak bisa medsos, terus abis gitu lo nyalahin. Nyalahin keadaan, aduh gue susah nih, gue gaptek nih. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi seorang pebisnis juga lo nggak boleh gaptek ya guys. Jadi contohnya Atika, dia tetap belajar dan sampai sekarang dia punya Instagram dan kemudian dia masuk ke Tokopedia. Betul. Lo ke Tokopedia? Gue punya Tokopedia. Dan lo itu lakukan itu sendiri? Kerja sama itu semua? Semua sendiri. Wow, superwoman guys. Nggak super banget sih, cuman tapi lu kan artinya lu gimana, keluarga atau anak atau suami nggak ada masalah nih pasangan? Di support sih alhamdulillah ya mereka. Dan mereka sangat kritikus gue yang paling kenceng itu anak tiga apa gue. Apa tuh? Jadi makanannya rasanya. Jadi tiga anak gue ini juga bukan anak-anak yang tiga, dan suami gue terutama itu kritikus yang paling tidak semua makanan bisa lewat ke ini mereka. Jadi ketika gue membuat suatu produk gitu ya, pasti gue kasih mereka filternya mereka coba, berarti ya. Kalau yang satu bilang gitu, berarti gue harus cari lagi apa. Pokoknya mereka harus approve. Abis gitu baru gue kasih ke teman-teman gue. Dan ini udah approve semua bersama anak sama pasangan. Alhamdulillah udah approve semua. Iya. Berarti udah mereka oke nih di lidah mereka. Oke guys. Gitu. Pasangan juga penting ya, keluarga juga penting untuk support. Jadi apapun bisnis lo, ajak mereka juga untuk kolaborasi di bisnis. Nah sekarang Atika, gue tanya, lo saat ini lo kan udah pakai GoFood juga pakai ya, Grab segala macam ya. GoFood. Perbedaannya ketika pakai mouth to mouth terus kemudian tambahin dengan digital tadi, ada pengaruh omset nggak sih? Oh jelas, ada pengaruh, jelas. Besar. Karena awalnya kan cuma teman-teman yang pesan. Kemudian tiba-tiba somehow ada orang lain yang tidak dikenal yang tiba-tiba sis ini ready gitu. Itu membuat ada rasa gitu. Gimana ya? Haru-haru dan apa ya? Gitu. Sedih dan tapi bukan sedih apa ya? Bukan gimana ya? Haru lah pokoknya. Jadi ibaratnya gini, untuk sebuah jualan macam gue yang memang tidak diiringi dengan modal yang sangat besar gitu ya. Itu buat gue harga diri.
Iya dong, Setuju, gitu. setuju. Karena wow, ternyata gue diapresiasi Iya. oleh orang lain selain orang-orang yang kenal dengan Iya. diri gue sendiri. Iya, setuju. Itu sih achievement tertinggi sih waktu itu ya. Gue setuju guys ya. Jadi kita juga perlu ada self esteemnya, rasa bangga ketika lo punya sesuatu, terus kemudian lo dihargain orang lain tuh rasanya, kayaknya bener. nggak ada uang lewat lah. Itu Lewat, rasanya beda soalnya. Oke, sekarang gini Atika, gue mau tanya sama lo, artinya omset lo sekarang kalau boleh tahu harian tuh udah berapa kalau boleh tahu? Mingguan apa harian atau bulan Mingguan enaknya? ya enaknya ya, enaknya. mingguan itu Piece berapa piece? Berapa ya piece kue lah yang kalau jual? Berapa ratus atau berapa? gini aja, kalau sehari gue bisa jual kira-kira 20 lusin lah. Wow, 20 lusin kayak gini. Begini ya? anak. Dan harga tadi gue belum nanya, harga lu tuh paling rendah sama yang terbesar tuh berapa? Paling murah di produk gue untuk kanele ya. Ya, Kalau kanele. untuk kanele itu gue jual per 5 pieces Oke. itu 80.000. Per 5 pieces 80.000. Iya, dengan effort yang susah ya. Ini berapa piece ini? Enggak, ini 12. Oh, 12. Kalau 12 Oke. pieces itu 180. Basically ini adalah harga cukup murah untuk di kalangan kanele. Oh, oke. Yes, Oke. karena kanele sendiri biasanya per piece itu di atas 25.000. Oke, per piece 25.000. Yes, Oke. gitu. Jadi bisa lu bayangin ya, Atika bisa jual 20 lusin, seminggu. ha. Berarti kurang No, 20 lusin sehari. 20 lusin sehari lu. Jadi kan seminggu. Oh iya. No, tapi Sehari times 20 lusin. 7 gitu Oke. maksudnya. Sehari 20 lusin, lo kaliin aja lah tadi ya. Kurang lebih 180 dikali sehari ya, lo kaliin sebulan ya. Iya, Kalau iya, lo nggak ada bisa ngitung, lo pakai kalkulator aja ya. Gue juga mas ngitungin lo ya. Oke, intinya gede banget ya. Intinya Oke, cukup lah ya. Oke. Nah sekarang gini, gue mau tanya. Jadi omset lo kan tuh keren banget ya. Lo modal waktu itu berapa kalau boleh tahu? Awalnya waktu kita modal. Modal kan berarti gue modal pasti gue Range cuma berapa modal itu? Di bawah 10 atau di bawah 5? di bawah 5 lah, di bawah Wow, 5 waktu doang. awal ya Kan lu? cuman modal ini doang, modal apa? Tepung Modal tadi, bahan, bahan, tepung, tepung sama telur, telur. susu, yang gitu. Di bawah 5 juta, tapi sekarang omset lo bisa puluhan juta. Lumayan ya, Oke, alhamdulillah. Guys, sih keren ya. Jadi buat teman-teman yang mulai bisnis juga harus pikir masalah modal. Karena kenapa banyak orang di sana modal mikir gitu loh, Mikir. Tika. Jadi, wah modalnya gede nih, gue nggak bisa bisnis. Tapi lo aja tuh di bawah 5 aja. Gue Omset lo bisa kayak gini. menurut gue yang paling terpenting kalau lo mau menjalani bisnis atau apapun itu adalah kenekatan lo. Kenekatan lo, karena Ambil risiko berarti ambil ya? risiko. Iya, karena Oke. maksudnya kalau lo nggak nekat, semua cuma ada di pikiran lo doang kan. Oke, bisanya rencana buat tapi nggak ada actionnya. Iya, dulu waktu ketika gue SMP ya, itu gue dikasih wejangan penting yang gue bawa sampai sekarang Dari orang tua lo? sahabat gue. Oh, dari sahabat, oke. Almarhum ya. Oke. Jadi dia bilang, Tika, kalau lo menghadapi sesuatu lo harus coba. Apapun Menghadapi itu, sesuatu harus coba, lo harus apapun itu, coba. oke. Lo harus coba. Kenapa? Kalau lo coba dan lo berhasil, lo akhirnya tahu lo berhasil. Tapi kalau lo nggak nyoba, lo nggak tahu lo berhasil atau enggak. Tapi di situ konteksnya untuk pacar waktu itu ya kan. Oke. Tapi terus gue bawa ke semua lini kehidupan gue. Karena itu penting. Karena Yes. maksudnya kalau lo nggak mencoba, lo nggak mau ngambil resiko itu, ya orang lain akan ngambil resiko Iya. itu. Ya Dan kan? mana tahu juga lo gagal atau berhasil kan ketahuan dari situ Kan harus coba. Allah tidak memberikan, maksudnya Tuhan juga memberikan Tidak berubah ya. merubah nasib Ya, suatu gitu. kaum kalau kaumnya tidak merubah Berubah nasib ya, sendiri setuju. gitu. Guys, dapat lagi quote-quote yang keren ya. Jadi artinya ketika lo nggak merubah diri lo, ya Tuhan sendiri bilang ya lo jangan Di harus situ-situ berubah. aja, Lo kan di situ aja. jangan Jalan ngarap- kaki di situ gitu ya. Jangan ngarap terus. Jadi lo harus berani mencoba apapun itu. Apalagi tadi cari aja modalnya nggak terlalu besar. Contohnya Atika mulai dari bawah 5 juta lo guys. Nah Atika sekarang gue tanya gini, lo rencana nih bisnis ada nggak sih gambaran 5 tahun ke depan lo mau buat seperti apa gitu ya? Mungkin franchise kah atau apa gitu? Teman-teman blueprintnya itu? ya gue sih pribadi ya, gue sih maunya lebih serius lagi di Oh, sini lebih ya. serius, Mudah-mudahan aja gue punya tempat kecil yang French like ya pokoknya French style Oke, gitu oke, yang oke. memang menjual semua yang gue bikin basically Oke. seperti itu. Tapi intinya ini kan ada semua satu macam ya? No. Oh enggak. Nah, Jadi- apa nih kalau gue boleh tahu? Ini yang Zenapel Ini kanele, ini kebetulan brownies. Oh, ini lo Ini brownies juga yes. jualan. Oh. Brownies gue tuh aneh. Brownies gue itu ya Wow, guys, brownies bites. ya guys. Jadi ya. nggak yang segede kotak panjang besar yang Keren, ada tukang yang brownies jual Iya, ya. iya. Ya, Otomatis gitu. lebih crispy juga nih. Ya, kalau ini dia yang fudgy yang memang yang
Lo harus cobain sendiri. Oke, ntar gue cobain. Gue kalau nyobain satu biasanya gue nggak berhenti. Gue takutnya kalau nggak berhenti gue nggak bisa interview. Ntar gue cobain. Tapi keren guys, ini enak lah. Nah ini berapa lu jual? Kalau ini juga sama. Ini yang paling kecil 70. Ini yang paling kecil. Ini berapa gram ya? Ini 450 gram, oke. Itu 75.000. 75.000. Oh enak ya, bisa cemilan saat ini sambil nonton TV, Netflix segala macam. Yang paling gede itu 900 gram. Lu ada varian lagi lebih ya, gede? 900 gram. 900 Itu berapa? 150.000. 150 kalau yang kecil ini 450 gram itu berapa tadi? 75. Oke. Nah, sekarang ini apa nih? Ini cookies. Ini cookies. Gue mengadaptasi dari cookiesnya yang suka ada di mall-mall itu yang dari Amerika. Apa nih? Ini apa nih? Ini gue menamakan dia namanya famous Naughty Famous Cookies. Naughty Famous Cookies. Lu otak lu keren juga ya. Ada aja lah namanya. Ini Naughty Brownies. Ini rasanya apa nih kalau ini? Kalau itu original biasa, cookies biasa, sama satu lagi black, itu black pecan ada. Ini sama ya? Ini juga? Ini versi besarnya. Ini versi kecil. Jadi versi ini berapa lu jual? Itu gua jual 25.000. 25.000. Yang ini gua jual 50.000. Oke guys, ini oke lah buat cemilan lu ya. Cemilan 10, 11 juga boleh ya. Iya, boleh. Ini keren. Jadi ini juga lo package-nya juga lo ini sendiri ya. Lo pikirin juga. Iya, gue mikir sendiri. Gue tuh orangnya jeleknya nggak mau sama jeleknya. Oh, lo mau yang different lah. Karena ya itu tadi, karena ketika lo beda pasti lo harus bangga dengan kebedaan lo gitu loh maksudnya. Justru ciri khas itu bisa buat customer juga lihat, "Wih, keren nih." Iya. Beda dari yang lain gitu. Nah, sekarang mau tanya gini, apa lu moto hidup lu apa, Sa? Kalau boleh tahu, moto hidup lu dari awal sampai sekarang banyak moto hidup gue. Satu yang bisa membuat lu menjadi seperti sekarang. Moto hidup gue adalah satu, gue harus menjadi apa adanya diri gue. Oke, jadi be yourself, be original. Be original. The best version of yourself. Berarti don't fake. Don't fake. Oke. Soalnya kan di Instagram fake banyak kan? Fake. Bukan fake ya. Ya karena gini, kalau di Instagram tuh pasti yang lo posting kan adalah yang indah. Yang indah. Lo nggak mau. Yang lo lagi mewek, lo lagi jelek, muka lo lagi bengong. Nggak mungkin lo posting di Instagram, nggak mungkin itu. Ya, jadi be original of yourself. Udah gitu aja. Guys, ini keren ya. Be original of yourself. Jadi artinya motonya dari Atika adalah ya lu jadi diri lu sendiri lah. Yes. Lakukan aja diri lu sendiri. Nah, sekarang Atika aku tanya ini, lu saat ini udah merasa sukses belum? Belum lah. Nah, sekarang kriteria sukses buat lo apa? Seorang Atika. Apa kriteria sukses buat lo? Gue merasa diri gue sukses kalau orang di sekitar gue bisa lebih sukses dari gue. Lu akan sukses ketika orang di sekitar lu lebih sukses. Jadi contohnya gini, kayak misalnya sekarang gue cuman punya, alhamdulillah ya udah punya 2 asisten. Oh, lu udah punya 2 asisten sekarang? Iya. Oke, mantap. Lelah. Gue pikir lu sendiri tadi kerjainnya. Gue tetap mengerjakan ya, tapi maksudnya hanya part-part tertentu yang mereka kerjakan. Oke, tapi yang kualitas kalau macam lu dong ya. Itu harus tetap tetap aku. Oke. Nah, tapi maksudnya kayak dengan mereka bisa happy, dengan mereka bisa bahagia, maksudnya ya itu tadi gue akan lebih merasa gue berharga. Gue tuh intinya adalah gini, lo harus kalau hidup tuh urip itu urup, tau bahasa Jawa. Urip, gue tau hidup. Nah, urup apa tuh? Lo harus menjadi cahaya buat orang. Wow. Jadi itu nih ini gelang-gelang gue aja begitu tuh, urip iku urup sama derek kersani kursi. Nah, itu kayak lu hidup berarti harus menjadi cahaya orang lain. Gue setidaknya kalau nggak gue suatu hari gue terbangun ya, terus gue mikir kok hidup gue kayaknya gue setahun nggak ngapa-ngapain. Gue once ya. Terus kemudian tiba-tiba gue sadar, gue nggak tahu berapa lama hidup gue. Gue harus menggunakan ini sebaik mungkin. Jadi everything that I do, gue berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi dan gue tidak boleh takut untuk mencoba hal yang baru. Atau hal lama yang lo tinggalkan, yang positif. Ya maksudnya kalau dulu waktu kecil lo les ini les itu, terus lo stop gitu. Nah percaya nggak di umur sekarang gue mencoba untuk les drum, gue nari Bali, terus gue mencobanya kayak gini itu semua gue coba gitu karena menurut gue yang dulu gue pernah yang belum sukses, nah itu coba gue harus bisa. Oke guys, keren loh guys ya. Jadi artinya nih keren ya. Tadi urip tadi apa? Urip iku urup. Urip iku urup. Gue sendiri orang Jawa tapi gue kadang orangnya uripnya doang.
Itu lebih keren lah. Jadi hidup lo harus menjadi cahaya buat orang lain atau bermanfaat buat orang lain kayak gitu ya. Nah sekarang gue tanya gini, arti keluarga nih buat seorang Atika. Terus kemudian apa impian terbesar lo dari bisnis ini yang akan diberikan oleh mereka saat ini belum, tapi mau lo berikan buat mereka? Apa sih? Wow. Yang pasti arti keluarga buat gue itu ya the most important thing. Hidup gue adalah keluarga gue gitu. Hidup gue adalah ya I'll give, gue memberikan semuanya untuk keluarga gue ibarat gitu loh. Sampai kadang-kadang kita sebagai manusia suka lupa, oh ya lo tuh diri lo sendiri harus dinomorsatukan juga lo gitu. Karena walaupun kita memberikan semuanya untuk keluarga, gitu. Tapi yes, they are my first priority, ya kan. Apapun itu, yang sekitar gue adalah manusia-manusia yang tidak boleh bersedih, ibaratnya gitu. Nah, keren. Apa yang gue harapkan? Impian lo apa sih buat keluarga lo yang? Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kayak warisan ya buat mereka nantinya. Gue sih kepengennya ini akan jadi lama. Business legacy. Ya, jadi walaupun warisan bisnis, bisnis, walaupun bukan dari segi uang atau, tapi gue pengen mewariskan filosofi di balik itunya. Jadi ketika lo mengerjakan sesuatu lo harus serius mungkin misalnya, atau kalau lo harus menjadi manfaat buat orang lain. Gue tuh pengen ada cerita buat anak cucu gue nanti. Bahwa dulu itu ya Mami Tika itu gitu kayak gitu. Nah, gue dulu itu Mami Tika itu bisa bikin ini loh gitu, kayak gitu. Ada cerita yang memang bisa memberikan apa memori lah ya. Itu maksudnya memori indah memori indah yang mereka banggakan ya. Itu nggak usah gede-gede, tapi memori itu akan dibawa terus, ya kan? Gue setuju. Nah sekarang lu orang tua masih hidup? Satu. Tinggal satu. Nah pertanyaan gue gini, lu ya percaya nggak sih bahwa apa yang lu lakuin sama ini, apa yang lu dapetin sampai dengan sekarang ini hasil dua mereka? Oh tentu. Nyokap itu adalah pendukung terbesar gue, ya. Jadi apapun yang gue lakukan, mau gue lagi jelek, maksudnya lagi down, lagi jatuh atau lagi mereka dia selalu ada. Nah, jadi gue percaya, sangat percaya ketika lo bilang mereka itu adalah hasil dari doa mereka. Ya iya dong. That's why makanya tadi seperti gue bilang, gue ingin menjadi suatu warisan nantinya buat anak cucu gue, karena gue juga kepengen nih anak cucu gue bisa seperti nyokap gue melakukan itu kepada gue gitu. Keren ya guys. Jadi intinya adalah orang tua lu ya adalah penyebab lu bisa sukses karena doa mereka tuh luar biasa. Nah nomor satu sekarang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Gue mau tanya nih Atika, terakhir pesan buat sahabat teman-teman yang memang mau berbisnis, itu kira-kira apa sih tipsnya buat mereka sehingga mereka bisa mengurangi kegagalan gitu ya? Iya, lagi kalau menurut gue yang paling penting adalah nomor satu niat lo, niat lo itu paling penting, dan yang kedua nekat. Lo harus terjun, lo harus kecebur. Niat, kedua nekat. Iya, kecebur, lo harus ceburin diri lo gitu loh. Karena yang membuat lo gagal itu adalah pikiran-pikiran yang aduh gue sukses nggak ya, gue bisa nggak ya, tapi gue belum ini, tapi gue belum itu mental block berarti ya? Itu yang menghalangi lo. Jadi kayak beberapa teman gue kan selalu suka bertanya juga sama gue, Tik gimana sih, tolongin gue dong ini, tapi gue nggak bisa Tik Instagram. Ya lo coba dong, lo harus bisa. Gue nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya lo harus bisa dong gitu. Setuju. Jadi intinya adalah lo harus siap dengan kalau lo mau maju, then you have to be someone yang willing to do that 100% dong effortnya gitu. Jadi benar harus full ya, full heart ya lah jalaninnya. Iya dong, kalau enggak ya percuma ya kan. Sesuatu yang setengah-setengah ya nggak ada. Nah sayangnya gue manusia yang memang do it or enggak. Jadi maksudnya gimana? Gue nggak bisa yang dikasih setengah-setengah gitu, gue nggak bisa. Jadi either gue lanjutkan 100% atau ya udah enggak. Lu tinggalin sama sekali. Nah ini penting ya guys, buat lu siapapun lu maupun sekarang masih mungkin karyawan atau memang sudah tidak di karyawan, ketika lu mau berbisnis ya lu memang harus full heart dan memang bener-bener jalanin yang semaksimal lu bisa ya. Karena tadi kalau setengah-setengah hasilnya juga pasti setengah-setengah ya. Nah sekarang kalau gue mau tanya, lu kan modal bagaimana nih? Kalau orang tanya, kalau ketika mau bisnis, aduh gue gak ada modal. Nah menurut lo apa yang lu harus bisa kasih nasihat tuh buat orang-orang yang berpikir, aduh gue gak ada modal Tika, gimana gue mau mulai? Nah mulailah dari yang kecil. Dari yang kecil. Iya dong. Lo seperti yang gue tadi bilang, gue tidak memulai ini dengan modal yang sangat besar. Tidak sama sekali. Jadi yang penting pertama niat lo. Ketika lo udah bisa
sesimpel itu, misalnya mau bikin bolu, ya cari aja modal bikin bolu dulu. Oke. Ya kan? Oke. And then after that jangan lupa untuk beradaptasi dengan teknologi yang zaman sekarang. Jadi jangan melihat selalu ke belakang. Lihatnya ke depan. Yes. Jadi kalau misalnya ternyata di misalnya di di internet itu banyak loh ide-ide Setuju. packaging, ide-ide buat bikin yang supaya bolu lo jadi lucu. Betul. Jadi sesuatu sekarang lihat dong kayak makanan-makanan kayak klepon, Iya benar. hal yang apa tuh putuma yang bisa jadi ngehits, kenapa gitu? Karena mereka berpikirnya out of the box. Oke. Misalnya lo jualan nasi bakar, gimana caranya nasi bakar lo supaya menarik perhatian yang membeli? Karena kalau memang mau kita jual di media sosial, yang paling penting kan adalah penampilan, packaging berarti ya. Gimana Karena caranya? buat nge-branding ya, lapar. yes. Gimana caranya dan belajar foto, ya kan? Nggak usah misalnya gue nggak punya duit buat bayar professional photographer. Dan you have to learn it by yourself. Bener nggak? Lo harus belajar gimana caranya tuh foto menarik perhatian si para bayar-bayar lo, gitu. Dan tuh nggak harus pakai kamera ya, pakai handphone juga udah nggak masalah ya. Selama ini juga gue masih pakai handphone, gue berusaha untuk pakai kamera pun, ribet mindahin ininya. Nah kebetulan gimana caranya aku download aplikasi-aplikasi yang mendukung supaya handphone ini bisa jadi pas cukup biar bisa menjual. Oke. Guys ya, keren banget ya, banyak banget ilmu daging hari ini kita dapetin ilmu daging ya. Bukan daging ayam atau daging mentah, ilmu daging. Nah, thank you banget lo Atika, lu sharing lu luar biasa. Dan lu benar-benar sukses ya dengan bisnis lu. Amin, aku yang terima kasih ini ya, nanti nggak usah khawatir, lu nggak usah nawarin, gua akan coba. Oh iya. Oke guys, thank you banget yang sudah lihat Celoteh Bisnis channel kami. Jangan sampai lupa, kita setiap minggu selalu upload ya, teman-teman lihat bisnis dan bisa dipelajari karena bisnis kami adalah bisnis yang kita interview adalah bisnis UKM ya, yang tidak terlalu tinggi besar dan dengan modal yang memang ya oke lah, masih bisa lo coba ya. Artinya terus aja lo subscribe, kemudian lo like and share ya, jangan sampai lupa. Oke, thank you banget sudah ikutin channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.